Federico Barba diresmikan oleh Palermo di Serie B Italia dan sebut Persib Bandung sebagai tim terbesar di Asia. Dan juga ada Bayangkara FC yang mendatangkan pemain berkualitas. Serta adanya cinta lama bersemi kembali bagi Madura United. Dan juga tentunya ada beberapa informasi sepak bola yang akan gua sajikan di video ini. Selamat datang teman-teman di channel ini dan jangan lupa dukungannya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Dan jangan lupa teman-teman absen dari kota mana aja nih yang hadir di video ini. Dan juga sebutkan tim jagoan kalian baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Bebas pokoknya. Oke, langsung aja teman-teman kita awali video ini dengan berita dari Italia. Ada Federico Barba yang resmi menjadi milik Palermo untuk berlaga di Serie B musim 2026-2027. Kita tahulah Palermo ini adalah tim legend ya di Italia, dan Palermo resmi merekrut mantan bek tangguh Persib Bandung yang membawa Persib juara tripit atau 3 kali beruntun ya. Tapi Federico Barba memang cuma 1 kali. Tapi Federico Barba tentunya berkontribusi besar Persib Bandung bisa hat-trick juara. Dan dalam peresmian di Palermo, Federico Barba menyebut bahwa Persib Bandung adalah salah satu tim terbesar di Asia. Pasalnya, Federico Barba merasakan sendiri bagaimana ketika ia bermain untuk Persib, dukungan yang luar biasa datang baik itu ketika main home ataupun away di ACL. Dan juga Persib akhirnya menjadi jawara di Liga Indonesia. Dan selain dari itu, Federico Barba juga menyadari hal-hal lain mungkin yang akhirnya dia menyebut bahwa Persib Bandung menjadi salah satu tim terbesar di Asia. Dan juga ini tentunya kabar baik ya ketika Federico Barba berhasil didatangkan oleh Palermo, bahwa jebolan Liga Indonesia juga bisa untuk bersaing di sepak bola Eropa. Nah, jadi sepak bola Eropa juga akhirnya bisa memantau tuh pemain-pemain yang main di Liga Indonesia. Buktinya Federico Barba ketika bermain di Persib Bandung masuk dalam radar dari salah satu kontestan Liga Italia dan akhirnya diresmikan oleh Palermo. Jadi itu teman-teman berita pembuka dari Italia ya. Federico Barba diresmikan oleh Palermo dan Federico Barba menyebut dalam pembukaannya, dalam pengenalannya gitu di Palermo ya, mengakui bahwa Persib Bandung adalah salah satu tim terbesar di Asia, teman-teman. Berikutnya, ini ada kabar yang datang dari Bayangkara FC yang musim depan mungkin akan menjadi salah satu kontender juara gitu. Kenapa? Karena dua sayapnya ini mengerikan. Bayangkara FC baru saja meresmikan Alano 5, mantan winger Persija Jakarta yang tampil luar biasa musim kemarin ya. Alano 5 mencetak 9 gol dan 9 assist dari 29 pertandingannya bersama Macan Kemayoran di musim pertamanya di Liga Indonesia. Dan tentunya ini sudah adaptasi Alano 5 di iklim sepak bola Indonesia dan musim depan bergabung dengan Bayangkara FC. Di sisi lain, Bayangkara FC resmi mempertahankan Moussa Sidibé ya. Jadi Sidibé resmi dipermanenkan oleh Bayangkara FC setelah di setengah musim kemarin dipinjam dari JDT atau Johor Darul Takzim. Dalam setengah musim hanya memainkan 16 pertandingan, Moussa Sidibé berhasil mencatatkan 15 gol dan 9 assist. Luar biasa, ini 24 kontribusi gol hanya dalam 16 pertandingan. Dan musim depan dia akan mengisi sayap Bayangkara. Jadi sayap Bayangkara ada Alano, ada Sidibé. Ini mengerikan teman-teman ya. Jadi saya bilang bahwa ini adalah kontender juara di musim depan. Persib, Borneo, Persija, PSIM Jogja, Persebaya Surabaya, Dewa United harus hati-hati ini dengan Bayangkara yang mungkin bisa saja langsung tancap gas sejak awal digelarnya kompetisi. Itu teman-teman ya, sedikit dari Bayangkara, dan kita lanjut nih ke Borneo FC Samarinda yang kemarin baru saja mendatangkan gelandang bertahan asal Afrika Selatan. Ini jarang-jarang nih ada pemain Afrika Selatan yang masuk ke sepak bola Indonesia. Seingat saya dulu sih itu ada pemain PSAP Sigli, itu 2 orang pernah main di Liga Indonesia ya. Saya lupa namanya. Nah, ini Jabulo Blom ya.
pemain bertahan dari Afrika Selatan yang didatangkan oleh Borneo FC Samarinda. Borneo banyak kehilangan pemain ya di musim ini yang tampil bagus di musim kemarin, tapi pemain-pemain yang datang ke Borneo ini juga statusnya adalah pemain-pemain berkualitas. Salah satunya adalah Njabulo Blom ini yang merupakan rekrutan terbarunya. Musim lalu memang tidak terlalu mentereng, bahkan sangat minim menit bermainnya karena cedera ya, dan dia didatangkan dari Nam Dinh di Liga Vietnam. Tentunya dibawa oleh coach Mauro Geronimo yang juga datang ke Borneo dari Nam Dinh FC Liga Vietnam. Namun kalau kita berbicara pengalaman, seorang Njabulo Blom ini tentu saja pengalamannya luar biasa, pernah main di MLS dan banyak sekali menit bermainnya di Liga Afrika Selatan dan juga punya caps untuk tim nasionalnya Afrika Selatan. Nah, Borneo FC itu sudah banyak sekali mendatangkan pemain ya, dan yang terbaru adalah Njabulo Blom. Ini mungkin posisinya akan menggantikan hengkangnya seorang Kei Hirose ya, karena Kei Hirose kan hengkang. Jadi Njabulo Blom tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang mungkin akan membuat Borneo kembali bisa bersaing di papan atas BRI Super League musim depan. Selain Njabulo Blom, sebelumnya ada winger asal Brazil, Rodrigo Paranda, masih muda 23 tahun. Kemudian ada striker asal Prancis berusia 30 tahun, itu ada Kablan Devi Ngoma. Kemudian juga ada Gabriel Oliveira, ini adalah pemain asal Brazil. Kemudian ada duet center back baru yang didatangkan oleh Borneo dari Brazil, ada Iago Mendonca 26 tahun dan juga Christian Mateus 27 tahun. Nah, itu dia teman-teman ya berita-beritanya. Dan ini terakhir mungkin penutup, ada kabarnya CLBK gitu ya. Resmi Madura United kembali mendatangkan Hugo Gomez atau Jaja. Hugo Gomez tampil luar biasa bersama Madura dari 2020 kalau tidak salah dia datang ke Madura United, dan setelah membawa Madura United runner up Liga Indonesia pada musim 2023-2024, Hugo Gomez hengkang ke Dewa United, dan di Dewa musim kemarin dan musim kemarinnya lagi memang tidak terlalu mentereng penampilannya karena ya banyak sekali pemain berkualitasnya di Dewa seperti Mesidoro, Marukawa dan lain-lain. Nah, waktu di Madura itu punya seorang Rivera sebagai gelandang serangnya, jadi Hugo Gomez bisa berbagi peran dengan Rivera dan ngeklop sekali, chemistry-nya dapat sekali. Nah, musim depan Hugo Gomez bakal dapat tandemnya siapa lagi di Madura United, dan apakah Hugo Gomez ini akan kembali ke performa terbaiknya seperti ketika membela Madura United pada musim 2020 sampai 2023-2024. Kalau menurut kalian gimana nih, Hugo Gomez kembali ke pangkuan Laskar Sapekerap Madura United, dan Madura United juga ini sudah lengkap sepertinya pemain asingnya ya. Dan menurut saya sih kedatangan Hugo Gomez ini sangat penting bagi Madura, apalagi Hugo Gomez sudah beradaptasi di Madura dan mungkin tinggal kembali bisa sedikit memoles untuk bisa menampilkan performa terbaiknya lagi. Itu dia teman-teman berita hangat mungkin ya, breaking news dari sepak bola Indonesia. Dan juga tadi ada sedikit sepak bola Italia yang masih berhubungan dengan sepak bola Indonesia karena disebut ada Persib di sana. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sekali lagi absen dari kota mana aja, subscribe-nya juga jangan lupa untuk mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi dalam perjumpaan berikutnya. Selamat sore, siang, pagi atau malam. Sampai jumpa.